What's up guys, kembali lagi bersama Dana di sini. Oke, jadi hari ini aku akan bahas mengenai update OpenCore versi 0.6.7 ya. Bagi teman-teman yang mau update, ini caranya sangat gampang, kita bisa bahas di video ini ya. Baik itu secara manual ataupun dengan OxygenX ya, untuk memudahkan cara pembuatan API bootloader menggunakan OxygenX. Jadi di sini kita langsung buka website resmi dari GitHub ya untuk Acidentera. Di sini kita di bagian ini kita bisa baca dulu apa aja yang diupdate mengenai 06.7 ya. Sangat banyak updatean ini, dan ini mempengaruhi kestabilan terhadap macOS yang barusan rilis ya. macOS baru rilis itu 11.3 beta ya. Aku udah update ke versi yang terbaru. Jadi alangkah baiknya kita juga update untuk OpenCore-nya, gitu, untuk bootloader-nya supaya lebih menyesuaikan, supaya lebih seimbang gitu ya. Oke, di bagian ini kita langsung klik aja di bagian rilis, nanti akan ke download sendiri ya. Dan prosesnya pun sangat simple ya. Di sini aku langsung drag aja ke desktop. Oke, kita bisa close. Kemudian di bagian ini aku akan bahas yang pertama yang menggunakan manual ya. Oke, setelah kalian download untuk zip dari OpenCore, OpenCore 06.7 ya. Di sini kita langsung ke bagian x64 ya. x64, kemudian di bagian EV-nya di sini. Oke, OSI. Oke, atau kita bisa ambil bagian EV-nya, tarik keluar ya guys. Kalian bisa tarik keluar seperti ini dan baru kita build untuk EV-nya. Caranya sangat gampang, kalian tinggal masukkan ACPI yang kalian punya sebelumnya. Oke, di sini punya aku ini adalah ACPI-nya. Jadi aku tinggal paste ke 06.7 yang terbaru ya. Kemudian di bagian drivers aku membutuhkan Open Runtime, HFS Plus, dan juga Open Canopy guys. Oke. Di sini selain yang kubutuhkan itu akan kuhapus ya. Di sini ada yang baru adalah OpenHFS Plus. Oke, jadi apa guna dari OpenHFS Plus di sini? Kita bisa cari jawabannya di sini ya, di keterangan ini. Oke, OpenHFS Plus ini adalah Pbox OpenHFS Plus ini untuk mengganti Pbox HFS. Jadi bagi kalian yang menggunakan sebelumnya Pbox HFS, kalian bisa menggunakan itu, tapi tidak untuk versi aku ya. Aku nggak pakai OpenHFS Plus, tapi aku pakai yang HFS Plus. Oke, aku pakai yang HFS Plus, jadi aku bisa ambil dari sebelumnya. Oke, kemudian di bagian Kex di sini kalian tinggal paste yang punya kalian sebelumnya ya. Kalian tinggal paste ke dalam Kex versi 06.7. Dan di bagian resource di sini harusnya ada image ya. Oke, di sini untuk resource langsung kalian paste aja ya. Oke, di sini dalamnya adalah audio. Kemudian found, image untuk temanya, dan label ya. Oke, di sini aku udah close semua, dan sekarang kita coba setting. Di sini belum ada config.please ya. Untuk confignya kalian cari di bagian dokumen, dan ini adalah sampel please untuk kita rename jadi config ya. Di bagian dokumen kalian tinggal cari config, bisa
bisa menggunakan sample custom, bisa juga menggunakan sample.please di sini ya. Tapi aku prefer yang sample.please, kalian rename menjadi config.please. Oke, kita langsung ke tahap pengeditannya. Mungkin kita bisa OSI clean snapshot dulu ya. Make sure kita udah load semua. Oke, di sini kita buka proper tree. Bagi yang nggak tahu proper tree, ini adalah berfungsi untuk buka config ya, mengedit config supaya bisa load semua ICPI, semua yang ada di folder FV. Oke, bagian ini kita buka config-nya dulu. Kemudian setelah itu kita bisa hilangkan dulu ini warningnya, kita hilangkan. Kemudian kita OSI clean snapshot di bagian FV nya, supaya OSI clean snapshot ini supaya ke-load semua setting yang ada di ACPI, drivers, keksnya kalian, dia otomatis menyesuaikan. Oke, di sini kita langsung keluarin aja semuanya, dan tahap ini kita akan edit menggunakan OpenCore Configurator lagi. Oke, di OpenCore Configurator di sini aku coba mau cek ya. Ada beberapa patch yang pengen aku cek. Oke, yang tidak kepake kalian bisa hapus aja ya. Oke, di sini di bagian device properties aku hapus aja karena aku nggak pakai. Bagian kernel ini udah sesuai ya dengan kernel ini, yang sesuai dengan oke. Di sini ada yang baru, di sini ada launcher option, di sini disable aja. Kemudian untuk menggunakan tema kita wajib pilih eksternal. Kemudian di bagian ini nggak ada yang perlu diganti. Kemudian di bagian security, secure boot modelnya kita ganti menjadi disable. Kemudian voltnya dipilih optional. Di bagian NVRAM, di sini kita hapus previous language keyboard, dan aku edit di sini di bagian boot arc-nya, tambahkan ALCID kalian ya. Oke, jadi aku menggunakan verbose, keep symbol, kemudian ALCID. Untuk platform info di sini penting, pilih SMBIOS sesuai dengan yang ada di Dortania atau sesuai yang ada sebelum kalian update ya, sesuai punya kalian. Di sini sudah aku menggunakan MacBook Pro 11.1 ya. Kita tinggal generate new serial number, dan sistem UUID-nya kita generate juga supaya nggak bentrok dengan versi sebelumnya, atau kita bisa gunakan versi sebelumnya dan edit replace ini dengan menggunakan serial number sebelumnya jika kalian punya yang udah verified ya, yang udah checklist biru, checklist hijau ya, dalam artian iMessage kalian juga berguna. Kemudian sistem OOID juga kalian boleh copy dari yang sebelumnya, MLB juga bisa. Oke, dan seterusnya kita langsung save aja. Kemudian di bagian terakhir yaitu di bagian UEFI di sini untuk play time kalian bisa audio support kalian bisa checklist, dan untuk bagi kalian yang pengen boot time di situ kalian bisa ikutin tutorial yang ada di Dortania ya. Oke, mungkin nanti akan kita bahas di video berikutnya ya mengenai playtime. Oke, kemudian di bagian drivers di sini udah ke-load semua ya, udah sesuai yang ada di folder. Oke.
Dan seterusnya kita bisa save jika udah sesuai, dan kita boleh quit OpenCore Configurator, dan kalian bisa replace ya device propertiesnya menggunakan Please Edit Pro, atau kalian juga bisa menggunakan OpenCore Configurator dan bikin secara manual ya. Oke, secara manualnya seperti itu guys. Oke, kita akan lanjutkan dengan cara yang otomatis ya, menggunakan OSI Gen X. Oke, kita bisa menggunakan OSI Gen X. Menggunakan OSI Gen X ini lebih simple karena kalian perlu klik-klik aja, nanti akan ke generate ke desktop kalian guys. Tapi kalian wajib update OSI Gen X-nya itu sampai yang versi terbaru. Di sini versi terbarunya adalah 29.7 ya, yaitu udah support OpenCore yang versi 06.7. Oke, jadi outputnya udah sesuai dengan yang terbaru. Oke, di sini bisa checklist Haswell sesuai dengan device kalian punya ya. Oke, di sini di bagian CACS esensial 2 ini wajib. Kemudian aku checklist yang di bagian ini karena ini adalah pilihan untuk keyboard untuk laptop ya. Untuk graphics wajib buat Evergreen, Apple ELC itu wajib dengan menggunakan layout ID ya. Oke, kemudian Ethernet aku nggak pakai, USB wajib checklist USB inject all. Ini nggak usah, bagi aku nggak ada perangkat Broadcom. Oke, jadi langsung aja ke firmware driver SM BIOS. Oke, di sini dia udah ngedeteksi untuk perangkat aku yaitu MacBook Pro 11,1. Jadi aku tinggal generate ya, tinggal refresh aja. Oke, ada tambahan additional boot arc nggak ada, jadi aku tinggal generate EV-nya dan udah ada di desktop. Dan kita tinggal close, dan selanjutnya ke tahap yang tadi kalian tinggal edit dan kalian tinggal masukin ACPI, masukin drivers ya. Pastinya drivers yang ini sekalian sesuaikan dengan OpenCore 06.7 yang sudah kalian download secara manual ya. Jangan berbeda, nanti akan terjadi nggak bisa boot malahan jika driversnya kalian copy dari versi yang sebelumnya, itu nggak akan works ya. Kalian wajib gunakan yang terbaru seperti Open Runtime dan Open Canopy. Tetapi kalau HFS Plus ini bebas ya, karena hanya ada satu versi. Dan CACS juga kalian bisa taruh CACS yang kalian punya di bagian ini, atau kalian bisa update dulu CACS-nya, nanti kalian tinggal copy yang bagian yang udah update. Oke, jadi caranya seperti itu guys. Untuk update 06.7 kalian tinggal usahakan untuk tes boot apakah berhasil atau tidak. Kalian gunakan dulu flash disk ya. Flash disk kalian itu di format macOS Extended Journal. Oke, jadi jika kalian punya flash disk, jadi flash disk yang nggak kepake gitu ya, jadi kalian tinggal format flash disk kalian itu ke macOS Extended Journal, maka nanti dia akan ada sediakan EV untuk kalian tes. Nah, seperti ini aku udah bikin EV ya, flash disk aku bikin EV dan aku tinggal tes apakah berfungsi atau tidak. Oke, jadi sekarang posisi aku sudah menggunakan 06.7 dan works ya, dengan cara dua cara seperti yang aku sudah lakukan tadi. Oke, kita coba cek apakah. Oke, di sini aku udah menggunakan the latest version OpenCore ya, 06.7. Oke guys, jadi sampai di sini dulu, sampai jumpa di next video ya. Bye bye.